Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa atau yang kebetulan concern terhadap ilmu pemerintahan ya, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan gitu. Pada hari ini saya akan mencoba men-share ya terkait dengan tata kelola pemerintahan ini dengan pokok bahasan utama fungsi-fungsi dari tata kelola pemerintahan. Terima kasih Anda sudah senantiasa bisa fokus tune in ya di dalam channel YouTube saya. Baik teman-teman mahasiswa dan saudara-saudara semuanya, ketika berbicara mengenai fungsi-fungsi tata kelola pemerintahan, sebetulnya kan karena dasarnya adalah dari ilmu administrasi gitu kan, administrasi publik, kemudian juga di dalamnya ada manajemen publik gitu, manajemen pemerintahan gitu. Pasti kan tidak lepas dari namanya fungsi-fungsi manajemen ya. Ada perencanaan, ada pengorganisasian gitu kan. Ada pengendalian ya. Ada kontrol gitu kan, ada evaluasi itu. Seperti itu kira-kira sama tapi memang nanti pendalamannya lebih luas lagi. Baik, izin saya untuk share materi pada sesi kali ini. Sebentar ya, agak dicari-cari dulu. Oke, oke, sebentar. Nah, baik teman-teman mahasiswa, tentu saja kan kalau membahas mengenai fungsi-fungsi tata kelola pemerintahan secara keseluruhan tidak mungkin ya. Tapi setidaknya gitu kan, saya akan menyampaikan beberapa fungsi-fungsi tata kelola pemerintahan yang paling pentingnya dulu. Antara lain berkaitan dengan fungsi perencanaan, di mana di dalamnya fokus pada menentukan arah kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan dari pembangunan pemerintahan dan lain-lain. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, di mana di situ fokus pada mengatur struktur organisasi dan sumber daya yang ada di dalam pemerintahan ya. Kemudian fungsi yang ketiga lebih pada fungsi yang ingin memastikan bahwa efektivitas pelaksanaan dari tata kelola pemerintahan itu betul-betul tercapai. Oleh karenanya, di sini fungsi yang menjadi prioritas yang ketiga adalah fungsi pendelegasian dan fungsi pengawasan. Jadi ada empat sebetulnya ya. Jadi fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, dan fungsi pendelegasian serta fungsi pengawasan. Begitu ya teman-teman mahasiswa. Baik, saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, em, mohon maaf ini agak sedikit berlari. Oke, bagaimana terkait dengan perencanaan di dalam pemerintahan? Kalau sederhananya kan apa yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang, maka harus dibuat dulu, ditulis dulu agar apa yang dilakukan tidak salah langkah gitu kan. Nah, penulisan apa yang akan dilakukan itu disebut dengan rencana. Jadi makanya menjadi penting perencanaan. Karena di dalam perencanaan itu adanya proses menentukan tujuan, proses menentukan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dicapai, langkah-langkah seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut.
Gitu ya. Jadi perencanaan adalah hal yang sangat penting di mana di dalamnya ada proses menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapainya. Nah, oleh karena itu dalam pemerintahan perencanaan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan tersebut bisa berjalan terarah dan sistematis, gitu ya. Jadi tidak semau gue, tidak asal. Jadi makanya perlu dibuat perencanaan yang matang agar setiap langkah yang dilakukan memang fokus pada pencapaian tujuan. Nah, eh, fungsi dari perencanaan pembangunan ini, saudara-saudara, banyak sebetulnya. Tadi seperti yang Bapak katakan, yang paling penting itu dari perencanaan itu penentu arah, penunjuk. Ia akan menentukan arah kebijakan pembangunan atau program apa yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan atau untuk tahun depan 2027 katakan demikian ya. Jadi kalau tidak dibuat arah kebijakan ya tidak ada rencana, tidak terbayang gitu. Kemudian perencanaan juga sebagai pedoman program. Jadi dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah, maka hasilnya tersebut ya rencana tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pemerintahan. Kemudian juga dengan adanya perencanaan dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Setidaknya kan kalau ada rencana yang dibuat gitu kan, kita punya guide, kita punya batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang menjadi tujuan, mana yang tidak atau bukan menjadi tujuan. Kemudian juga dengan perencanaan pemerintahan yang baik akan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak terjadi apa? Pemborosan, tidak terjadi salah penggunaan anggaran gitu kan. Jadi ini tujuannya tentunya untuk mengoptimalkan bagaimana pemanfaatan sumber daya pemerintahan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah dengan perencanaan ini ya diharapkan ya, mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Kenapa? Karena kan sudah diketahui sejak awal bahwa perencanaannya ini sekian volumenya, tempatnya di mana, berapa jumlahnya, kan gitu. Melibatkan pihak siapa saja, jadi mudah gitu kalau sudah ada perencanaannya. Ini kira-kira terkait dengan fungsi dari perencanaan pemerintahan. Di dalam perencanaan pemerintahan itu ada unsur-unsur penting yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah jelas sebuah perencanaan perlu ada yang namanya tujuan yang ingin dicapai. Dan dalam hal penentuan tujuan pun bukan tujuan maunya pimpinan ya, tapi tujuan yang disepakati bersama yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan gitu. Jadi itu ya. Jadi visi ideal ke depan seperti apa, tujuannya apa harus clear. Di dalamnya juga ada programnya, ada kegiatannya, akan melakukan program seperti apa, kegiatannya apa, sumber daya dimenggunakannya bagaimana, berapa jumlah uangnya, melibatkan siapa saja, dan seterusnya, serta unsur waktu pelaksanaannya di mana, termasuk tempat ya. Nah, 4 komponen unsur utama dalam perencanaan ini perlu diperhatikan.
Jadi kalau Anda melihat di lapangan ada kegiatan yang sifatnya gerasak-gerusuk, ya, sifatnya tak jelas gitu kan, rentakan dan tak jelas ya dipastikan bahwa itu kurang tepat ya, karena bisa jadi masalah nanti. Ya. Nah, tentu saja sebuah perencanaan pemerintahan yang baik ini perlu diawali dengan orientasi ke masa depan. Jadi perencanaan itu tidak hanya untuk pemenuhan janji saja, pemenuhan ego diri seorang pemimpin tidak, tapi sudah di planning sedemikian rupa, sudah memperhatikan berbagai pertimbangan yang ada, sumber daya yang ada, masalah yang ada selama 5 tahun ke depan, apa orientasinya? Selama 10 tahun ke depan, apa orientasinya? Jadi begitu. Jadi justru perencanaan itu dibuat kan untuk masa hadapan kira-kira begitu. Dan sifatnya itu sistematis, ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Tidak loncat-loncat. Nah, oleh karenanya diperlukan koordinasi antar lembaga, antar instansi ya. Dan yang paling penting ya, perencanaan pemerintahan yang baik memiliki ciri bahwa program yang diusulkan, kegiatan yang diusulkan, biaya tempat dan lain-lain memang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Jadi jangan membuat program yang direncanakan atas maunya kelompok tertentu, pimpinan tertentu gitu. Enggak. Makanya kalau di kita kan dalam proses perencanaan ada yang dikenal dengan bottom up planning system ya, dari bawah gitu kan. Kalau di desa itu dari mulai musrenbang, desa ada musrenbang di kecamatan misalnya dalam bentuk unit daerah kerja pembangunan dan seterusnya sampai kepada musrenbang tingkat daerah kabupaten atau kota. Nah, proses ini harus betul-betul dilaksanakan. Jadi nuansa politiknya untuk kepentingan politik dan golongannya itu ya harus dikesampingkan gitu kan. Seperti itu. Makanya prosesnya cukup membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi ya enggak apa-apa, tapi karena itu harus ditempuh. Baik teman-teman mahasiswa, perencanaan dibuat itu sebetulnya karena ada hal yang ingin dicapai. Sehingga tujuannya adalah dari perencanaan untuk menjadi arah seperti awal Bapak katakan ya, sebagai arah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Jadi sebagai guideline ya, jadi udah clear gitu kan di dalam program tersebut, di rencana tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan ya by periodik gitu, timelinenya kita tahu bahwa ada perencanaan pembangunan jangka panjang itu kayak dicapainya Indonesia Emas tahun 2045 itu jangka panjang. Kemudian perencanaan jangka menengah itu biasanya 5 tahun, satu periode pemerintahan presiden, satu periode pemerintahan gubernur, bupati atau wali kota itu menengah. Dan ada jangka pendek itu biasanya tahunan, per tahun anggaran. Nah, Anda harus paham ini ya. Nanti silakan Anda baca ya dari berbagai sumber. Saya kira kalau untuk mahasiswa UT silakan dari modul ya, dari materi-materi pembelajaran yang disampaikan. Bagaimana? Sudah bisa nyambung ya? Saya berharap juga demikian. Nah, ini sebagai share aja ya dari saya. Semoga kita bisa lebih optimal memahaminya. Nah, agar terwujud perencanaan pemerintahan yang baik, maka harus dipenuhi dulu syarat-syarat perencanaan yang baik itu. Pertama, tentu saja kita harus memahami dulu yang namanya data. Data yang akurat.
Kemudian tujuannya yang jelas, real untuk siapanya jelas, jangan abu-abu gitu. Ya biasanya ini penunjukan wilayahnya di mana segala macam ya juga harus clear. Perlu adanya koordinasi antar lembaga, jangan sampai tumpang tindih. Apalagi misalnya ada objeknya sama, sama-sama UMKM itu. Nanti ada dari dinas koperasi, ada dinas perindustrian, ada dinas apa namanya, pemberdayaan masyarakat, melakukan program yang bersisian. Ya mendingan digabungkan saja gitu kan. Jadi harus ada koordinasi antar lembaga. Dan yang keempat syaratnya perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya keuangan. Percuma kita membuat program, merencanakan program, sementara sumber daya tidak terpenuhi. Misalnya untuk sumber daya manusia, kalau tidak ada di daerah tersebut sumber daya manusia untuk memberikan pelatihan kah, training kah, ya bisa mencari dari pemerintah daerah yang lain atau dari instansi lain atau pihak ketiga yang lain gitu kan. Sumber daya keuangannya kalau misalnya APBD terbatas mungkin dari pihak investor ya bisa saya kira atau kerjasama dengan perguruan tinggi kalau bentuknya pelatihan dan itu bisa direncanakan sejak awal ya sudah. Nah, syarat itu harus terpenuhi. Jadi perlu ada data yang akurat, tujuan yang jelas, koordinasi antar lembaga juga perlu dibuat serta dukungan antar sumber daya. Kemudian faktor dasar perencanaan di situ ada kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya juga harus menjadi perhatian sehingga jangan sampai membuat program yang akan menyulitkan masyarakat gitu kan. Lihat juga pada kemampuan organisasinya, dinas, badan, kantor kalau di daerah atau kementeriannya. Ya, kalau misalnya sekiranya tidak mampu atau belum mampu, apakah bisa dengan kolaborasi? Karena sebetulnya pemerintahan yang baik sekarang harus sudah merujuk pada apa kolaboratif governance ya. Jadi jangan menggunakan monomanagement gitu ya. Harus kolaborasi. Kemudian juga faktor dasarnya adalah kebijakan pemerintah karena program tanpa ada kebijakan tidak jelas pijakannya, dasar hukumnya. Ya. Jadi kudu clear dulu, jangan sampai melanggar gitu. Tadi menjadi temuan gitu kan. Begitu. Nah, kemudian faktor dasar perencanaan itu perlu ada dukungan masyarakat. Jangan sampai kita membuat program tertentu, kata apalagi yang bersifat pembangunan fisik gitu kan, pada masyarakat yang tidak memerlukan, ya tidak akan didukung. Atau ada training, ada pelatihan yang dilakukan oleh dinas tertentu gitu, pada komunitas masyarakat tertentu, masyarakat tidak memerlukan itu ya, ya pasti tidak akan yang ada yang datang. Oleh karenanya kan seperti dalam syarat-syarat yang di depan tadi, kita harus clear dulu karakteristik masyarakat seperti apa yang mereka perlukan dalam jangka waktu tertentu, kira-kira bermanfaat atau tidak, baru putuskan gitu kan. Nah, makanya kan dalam membuat perencanaan program atau perencanaan pembangunan perlu mungkin dilakukan semacam FGD dengan masyarakat, lokakarya dengan masyarakat ya, agar program tersebut betul-betul diharapkan tercapai. Jadi pendekatannya perlu pendekatan partisipatif kira-kira. Begitu teman-teman ya. Nah kalau terkait dengan perencanaan pemerintahan ini ya saya kira perlu beberapa tahapan mulai dari identifikasi masalah ya, penetapan tujuan, arah yang jelas, penyusunan program, kemudian implementasi dan rencana serta evaluasi untuk menilai hasil. Nah, tahapan-tahapan ini pada sebuah perencanaan itu memang kan tidak bisa serta perencanaan untuk perencanaan tapi lihat juga gitu kan bagaimana masalah-masalah yang terjadi saat ini dengan perhatikan pada masa yang lalu, kemudian target masa depan seperti apa, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kelima tahapan ini, teman-teman mahasiswa, untuk memastikan bahwa perencanaan pemerintahan berjalan secara sistematis dari identifikasi masalah hingga dilakukannya evaluasi dari hasil programnya, sehingga nampak capaian dari program itu seperti apa. Baik.
Nah, kita sekarang melangkah ke dalam pengorganisasian pada pemerintahan. Sebetulnya pengorganisasian ini maksud lebih kepada pengaturan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, termasuk misalnya sumber daya keuangan atau juga peralatan yang dihubungkan dengan struktur organisasi. Kenapa? Ya, tadi agar efektivitas dan efisiensi dari organisasi bisa tercapai. Jadi membuat program itu memang dibutuhkan dan penganggaran pun sesuai gitu kan. Jadi nanti outputnya harus jelas-jelas kinerjanya terukur gitu. Jadi jangan membuat program yang penting program terlaksana, yang penting anggaran terserap tidak. Sayang sekali sumber daya dikeluarkan kalau ternyata capaiannya minimal, harus optimal ya. Jadi harus memiliki multi efek domina positif dari sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karenanya, fungsi organisasi menjadi sangat penting di dalam pemerintahan. Nah, bagaimana dengan desain struktur organisasi pemerintahan? Di sini tujuannya untuk memperjelas pembagian tugas, ya, meningkatkan koordinasi antar unit, mempermudah pengawasan serta mendukung efektivitas dari kebijakan program. Jadi mendesain, ya, mendesain struktur organisasi tadi, kalau dihubungkan dengan fungsi-fungsi dari tata kelola tadi, tentu saja kan sebisa mungkin gitu membuat struktur organisasi yang minimalis tapi kaya fungsi, kira-kira begitu. Ya, makanya berbasis pada kinerja sebetulnya, pada luaran, ya, begitu ya teman-teman mahasiswa. Baik, beberapa unsur atau elemen dalam pengorganisasian antara lain perlu ada kejelasan dalam pembagian tugas. Jadi pembagian tugas dan penetapan kewenangan antar unsur di dalam organisasi harus jelas. Kemudian juga penentuan tanggung jawab setiap unit kerjanya harus clear, jelas, dan tegas. Tingkat koordinasi antar unit juga perlu dibuat agar program berjalan dengan lancar. Dan hierarki organisasi juga perlu dilakukan, baik dalam hal spesialisasi, departementasi, maupun tentang kendali. Nah, keempat elemen-elemen atau unsur-unsur pokok dalam organisasi ini, pengorganisasi ini perlu diperhatikan. Ya, tentu saja juga eh, ya tetap yang namanya sumber daya juga menjadi hal yang diperhatikan karena ketika akan menetapkan struktur seperti apa, kewenangannya bagaimana, dan penempatan orang-orangnya itu juga dipastikan akan berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki. Baik, berikutnya adalah fungsi terkait dengan pendelegasian wewenang. Jadi pada sebuah organisasi sektor publik atau pemerintahan ini menjadi penting ya. Karena apa? Agar organisasi bisa berfungsi terus berkelanjutan gitu. Nah, pendelegasian ini sendiri bermakna sebagai pelimpahan sebagian kewenangan dari siapa? Dari pimpinan kepada bawahannya. Agar tadi fungsi-fungsi dari organisasi terus berjalan dengan baik untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi jangan apa-apa pimpinan, apa-apa pimpinan. Pimpinan juga harus legowo ya, mendelegasikan kepada bawahannya. Tujuan dari pendelegasian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, penghematan, agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan program atau kegiatan. Dan ketika sudah didelegasikan, kerja lebih cepat daripada nanti kalau atasan langsung terjun ke bawah segala macam, banyak nanti fungsi-fungsi yang harusnya berjalan dengan baik terlewati. Gitu ya. Jadi tujuan yang pertama untuk meningkatkan efisiensi kerja. Tujuan yang kedua adalah mempercepat pengambilan keputusan. Nah, karena pada setiap lininya, pada setiap tahapannya, tingkatannya
bisa diberikan keleluasaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tadi. Kemudian yang ketiga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah. Jadi kalau bawahan diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk bertanggung jawab atau satu proses atau mengurus kewenangan tertentu kan itu berarti ada kaderisasi, ada upaya ya bagaimana kapasitas dari aparatur tadi terus meningkat. Karena karir pun perlu kan bagi mereka. Organisasi perlu berjalan. Kita dapat bayangkan bagaimana ya kalau sebuah organisasi dikendalikan oleh satu orang saja atau beberapa orang saja gitu kan. Pasti ada fungsi-fungsi sumber daya yang lain menjadi tidak berjalan kan. Itu bukan berarti baik, justru tidak baik ya, karena tidak efektif, tidak efisien. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan rentang pengawasan. Nah, pengawasan di sini lebih kepada pengendalian ya. Rentang pengawasan merupakan apa namanya jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif dan efisien seorang itu seperti apa. Jadi ketika sebuah organisasi kan ada fungsi-fungsi nih, di perencanaan ada berapa bagian lagi. Jadi kemampuan orang itu berapa? Ada tiga sub kah masing-masing. Dan tiga sub itu masih maksimal di 15 orang katakanlah. Setelah dianalisis ya, analisis kemampuan eh, seorang pimpinan. Kemudian manfaat tentang pengawasan ini untuk apa? Jelas, memudahkan koordinasi, meningkatkan efektivitas kerja, serta memperkuat pengendalian organisasi pemerintahan. Karena tadi, apa nama dari pimpinan itu sudah mulai diturunkan. Lini 2, lini 3, lini 4 operasional. Kira-kira begitu ya. Jadi di dalam nanti bagaimana optimalisasi masing-masing fungsi ini juga pada fungsi pengawasan dan juga tidak bisa gitu kan eh, keseluruhan dipegang oleh satu orang. Makanya kan dalam level nasional di Indonesia kan kita sering mendengar kata-kata Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Itu kan ada regional-regional. Bisa jadi kan untuk pengawasan oleh BPKP dari pusat itu pasti ada di tingkat regional-regional tadi. Itu sebetulnya untuk memudahkan di dalam hal apa namanya mencapai koordinasi serta efektivitas kerja dan pengendalian ya organisasi di dalam pelaksanaan tugasnya. Baik teman-teman mahasiswa, dengan demikian maka dari keseluruhan kuliah kita pada sesi kali ini menyangkut fungsi-fungsi dari tata kelola pemerintahan bahwa di dalam perencanaan, pengorganisasian dan pendelegasian serta pengawasan ini memiliki tujuan ideal agar setiap program pemerintahan terencana dengan baik, ya, terstruktur dengan baik, terorganisasi, serta memastikan bahwa keseluruhan program, baik itu pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan, bisa berjalan efektif dan efisien. Oke, saya kira demikian saudara-saudara mahasiswa. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau belum paham, bisa simak terus ya YouTube saya ini. Kemudian silakan juga bagi mahasiswa bisa melengkapi Anda dari RBP-nya, dari modulnya ya. Sehingga Anda semakin kuat, semakin mampu memahami mata kuliah tata kelola pemerintahan khususnya pada modul fungsi-fungsi tata kelola pemerintahan. Baik, demikian saya kira ya, saudara-saudara mahasiswa. Terima kasih Anda sudah mantengin video saya, materi belajar dari saya. Semoga bagi saya sendiri ini merupakan ya ibadah saya kira ya, sehingga bisa share informasi, share pengetahuan walaupun minimal dari saya. Oke, sampai jumpa di dalam video berikutnya, video lainnya yang menyangkut pembelajaran khususnya pada mata kuliah tata kelola pemerintahan. Terima kasih, selamat siang.